Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk melengkapi faidah di dalam channel ini, maka insyaallah ta'ala kita akan menambah playlist pada bidang tajwid, pelajaran tajwid yang insyaallah dengan metode praktek dan teori. Dengan metode praktek dan teori, kita membaca sekaligus kita terangkan sisi tajwidnya maupun kesalahan yang sering dijumpai. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk pelajaran tajwid ini kita akan menggunakan suara alami, tidak kita edit, tidak kita filter. Karena terkadang ketika di filter ada beberapa tambahan atau justru sifat hurufnya yang berlebihan yang sudah keluar dari yang semestinya. Ya. Beda halnya kalau narasi, video, artikel, dan seterusnya. Salah satu pembahasan penting, bahkan prioritas utama untuk diperhatikan, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam sholat yang harus dibaca dengan benar, yang harus dibaca dengan tepat. Namun banyak di antara kita yang mungkin masih melakukan kesalahan dalam membacanya, baik karena kurang ilmu tajwid maupun kurangnya perhatian dalam mengucapkan huruf per hurufnya. Adapun kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Fatihah ini, yang pertama, kesalahan dalam makharijul huruf. Makharijul huruf yakni tempat keluarnya huruf. Sebagaimana yang kita ketahui, tempat keluar huruf itu ada tenggorokan, ada lidah, ada bibir, rongga, mulut, ya, dan rongga hidung. Baik, kita terangkan poin umum yang pertama, yakni kesalahan dalam makharijul huruf. Seperti huruf ain dibaca dengan huruf hamzah. Sehingga ketika menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya dengan ain, tapi ternyata dia baca dengan hamzah. Ini sekedar contoh saja, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Yang kedua, kesalahan yang kedua, yakni dalam hal panjang dan pendek. Panjang dan pendek. Ya.
Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam waqaf, di mana posisi tempat berhenti dan juga tempat menyambung bacaan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kesalahan dalam tasydid. Intinya semua ini ya berkenaan dengan tajwid, ketentuan, aturan dalam perihal tajwid. Baik, sekarang kita mulai praktek dan teori dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah menyebutkan huruf H. Ada huruf H seperti ini, ya, huruf H seperti ini, diperhatikan kursornya. Ada huruf H seperti ini. Ya. Ini huruf H, sedangkan ini huruf H. Sifatnya beda, makhrajnya juga beda. Jadi perhatikan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentu keliru ketika membaca H ini dengan huruf seperti H. Ya. Kita contohkan bacaan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya salah. Ya. H yang semestinya dibaca tipis seperti ini, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita bayangkan tenggorokan kita seperti paralon. Tenggorokan kita seperti paralon. Ada beberapa huruf yang mengeluarkan udara, ya. Kalau paralon itu mengeluarkan air, ini ketika kita membaca ini mengeluarkan udara dan suara, ya kan? Udara dan suara. Kalau udara itu ibarat paralon yang mengeluarkan air. Ketika kita membaca huruf H seperti ini, anggap saja paralonnya tidak menggunakan stop keran. Tidak menggunakan stop keran. Jadi ngeblong. Tidak ada hambatan sama sekali. H. Ya. Bismillahi. Ya. Tidak ada hambatan. Namun ketika kita membaca H ini, anggap saja paralon itu ada stop kerannya. Stop keran kita ketahui yang biasanya dipasang di tengah-tengah paralon itu untuk mengecil atau mengondisikan volume air yang mengalir, ya kan. Nah, kalau kita membaca H ini seakan-akan ya tenggorokan kita itu ada hambatannya, sehingga udara yang keluar itu lebih irit. Ar-Rahman, ya, jadi suaranya, jadi udaranya tidak keluar semua. Udaranya tidak keluar semua. Demikian pula H ini sama, ya. H ini dengan H ini sama. Ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tip.
kalau tadi lupa kita terangkan, kita belajar tajwid di sini tidak memprioritaskan suara ya. Karena suara saya juga kurang bagus sepertinya. Ya, tapi yang kita prioritaskan adalah bacaan tajwidnya. Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba diperhatikan. Ya. Ketika kita menyebutkan huruf lam, ujung lidah kita menyentuh gusi atas. Ujung lidah kita menyentuh gigi atau menyentuh gusi atas. Nah, setelahnya kita akan membaca huruf H. Setelahnya kita akan membaca huruf H. Kalau kurang perhatian, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pemantulan huruf lam. Kalau kurang perhatian, maka lam sukun bertemu H seperti ini, yang terjadi adalah pemantulan huruf lam. Lamnya menjadi qalqalah. Padahal huruf lam itu tidak memiliki sifat qalqalah. Tapi yang sering terjadi bacaannya seperti ini. Alham. Ya. Alhamdulillahi. Ini sering sekali kita dengar. Ya. Dan itu merupakan kesalahan, ya, kesalahan kecil tentunya. Ya. Bagaimana yang benar? Yang benar tentunya tidak menyertakan sifat qalqalah pada lam sukun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, al-ha, ha. Bukan bukan al. Ya. Nah, sekarang tips bagaimana supaya tidak terjadi qalqalah pada lam sukun pada saat bertemu dengan ha. Ya. Tipsnya, ya, caranya adalah ketika menyebutkan lam, ini kan ketika menyebutkan lam sukun seperti ini, ujung lidah tadi kan masih nempel ke gusi, ya, masih nempel ke gusi. Nah, sebelum menyebutkan huruf H, jangan dilepas. Ya. Biarkan ujung lidah masih tetap menempel di gusi. Ya. Sebelum menyebut huruf H, biarkan ujung lidah menempel dengan gusi. Ya. Bacaan huruf lam tadi. Kapan kita lepas? Kapan kita pisahkan ujung lidah dengan gusi? Yakni ketika menyebut huruf H. Jadi berbarengan, bersamaan. Coba kita praktekkan. Alhamdu, ya. Alhamdu. Jadi tidak lagi terjadi pantulan. Beda halnya sebelum kita menyebut huruf H, lamnya sudah dilepas. Ya, ujung lidah dengan gusinya tadi sudah dipisahkan. Alham. Terjadilah qalqalah. Ya, jadi itu tipsnya supaya lam sukun tidak menjadi memantul. Bukan cuma lam sukun bertemu H saja. Banyak. Ini juga nanti. Rabbil alamin. Ini sering sekali Rabbil alamin. Mengapa? Karena terlalu dini melepaskan ujung lidah dari gusi.
Kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tadi ya, qalqalah pada huruf lam sukun ini satu poin kesalahan yang sangat sering terjadi. Kemudian yang paling atau yang sangat sering terjadi juga adalah menyebut huruf ain tanpa tekanan. Menyebut huruf ain tanpa tekanan sehingga terjadilah perubahan huruf dari ain menjadi hamzah. Apa jadinya? Ya tentunya akan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya. Rabbil Alamin. Padahal Rabbil Alamin pakai ain. Pakai ain. Ini makhrajnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Antara ain dengan hamzah itu, makhrajnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Ain makhrajnya di tengah tenggorokan, sementara hamzah tempatnya atau makhrajnya di pangkal tenggorokan, ya, tenggorokan bagian paling bawah. Ya. Maknanya pun berbeda. Maknanya pun berbeda. Sehingga ketika kita membaca al-alamin ini dengan al-alamin, maknanya juga sudah berbeda. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Semesta alam, ya. Alam. Tapi kalau dengan hamzah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb, Rabbnya ya orang-orang yang sakit. Alam itu sakit. Ya. Beda sekali artinya ya kan. Jadi merusak makna. Sehingga pembacaan ain dibaca hamzah itu kesalahan besar. Sudah mengubah makna. Jadi diperhatikan. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga tadi sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak yang masih membaca ha. Ha seperti ini. Ya, ha seperti ini. Padahal ha. Jadi huruf ha ini makhrajnya ada di pangkal tenggorokan seperti halnya huruf hamzah, sementara huruf ha makhrajnya di tengah tenggorokan sebagaimana halnya ain. Ya, sebagaimana halnya ain. Jadi jangan dibaca ha. Ya. Selanjutnya, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Untuk Hafiz an Asim, bacaan kita, umumnya orang Indonesia itu kan Hafiz an Asim ya. Ini huruf mimnya dibaca panjang mat tabi'i. Panjang mat tabi'i. Mim fathah bertemu alif mati. Ini alif ini. Kecil ini alif. Ya. Jadi ma-nya dibaca panjang 2 harakat. Nanti ada bacaan-bacaan lain selain Hafiz an Asim dengan memendekkan mim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada. Tapi bacaan kita ini mim harus dipanjangkan. Ya. Berikutnya
Yang paling sering terjadi kesalahan selanjutnya, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ya. Ini tidak kita rinci dulu ya, untuk pertemuan kali ini. Tidak kita rinci dulu hukum-hukumnya. Kita hanya menyebutkan poin-poin pembacaan surat Al-Fatihah yang paling sering terjadi kesalahan. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sering terjadi kesalahan adalah menghilangkan sifat atau menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid pada iya. Yang pertama ini, kemudian yang tengah ini juga. Ya, kadang tasydidnya dihilangkan. Bacaannya seperti apa jadinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kesalahan ya. Jadi namanya tasydid itu perwakilan huruf sebetulnya. Jadi ketika kita membaca iya, ini huruf iya ini sebetulnya dua. Yang pertama disukun, I, ya. Yang kedua, ada lagi ya ini, yang kedua, baru di fathah itu sebetulnya. Jadi, iya. Jadi ya, kedua itu dihilangkan, diwakilkan saja dengan tanda tasydid ini. Sehingga kalau tasydidnya pun dihilangkan, ya berarti kita telah meniadakan huruf ya, baik secara tertulis maupun secara bacaan. Fatal kan? Ya, fatal. Jadi yang benar, tasydid jangan lupa. Ya. Dan lebih baik lagi ketika iya-nya diberi nabar, diberi hentakan. Diberi hentakan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting jangan berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tujuannya nabar itu? Ya, supaya ini bacaan tidak menyerupai mad. Bacaan ini tidak menyerupai mad, ya, tidak seolah-olah panjang. Kalau kita tiadakan nabarnya sekarang, iya, ya jadi panjang ya kan. Iyyaka na'budu wa iya, jadi panjang jadinya. Sehingga untuk membedakan mana tasydid, mana mad, kita beri terkhusus huruf iya tasydid dan waw tasydid kita beri nabar, ada hentakan sedikit. Ya. Itu fungsinya adanya nabar. Kemudian yang sering terjadi salah baca juga adalah huruf dal. Huruf dal ini terkadang dibaca panjang. Sehingga jadi bacaan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi ya-nya tadi dihilangkan tasydidnya. 3 salahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi ainnya dibaca hamzah, ya. 4 sudah salahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, satu ayat pendek seperti ini salahnya 4. Ya. Maka sangat perlu belajar ya kan. Apalagi kita sebentar lagi menjelang Ramadan ini, ya, sebentar lagi kita akan menunaikan atau menjalani bulan Ramadan yang mana kita sangat akrab, lebih akrab daripada hari-hari sebelumnya dengan bacaan Al-Quran. Maka diperhatikan. Ya. Apalagi surat Al-Fatihah ini sebetulnya ya, dibaca setiap rakaat sholat, bayangkan. Ya. Jadi kalau kita salah satu ayat pendek seperti ini, salahnya sudah 4, wah ini harus dikoreksi terus, ya kan? Harus diperbaiki, perlu pembenahan. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan huruf H. Ini huruf H seperti halnya huruf H ini. Ya. Jadi bedakan huruf H ini dengan H yang ini, Ar-Rahman ini. Ya. Beda sekali sifat, kemudian makhraj, itu beda sekali. Jadi jangan salah ihdina, jangan ya. Jangan dibaca ihdina, tapi dibaca ihdina. Pangkal tenggorokan. H makhrajnya pangkal tenggorokan, bukan tengah tenggorokan, bukan. Karena dalam perihal makharijul huruf, nanti tenggorokan itu dibagi 3. Ada tenggorokan paling bawah, pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada pula ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu mengeluarkan huruf H dan Hamzah. Tengah tenggorokan itu mengeluarkan huruf H dan Ain, sedangkan ujung tenggorokan yang paling dekat dengan pangkal lidah ya, adalah huruf Ghain dan Kha. Kha dan Ghain. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya. Ada huruf to yang bersifat tebal, itbaq. Jangan dihamas, jangan diberi desis. Ya, seperti ihdinas siratal tol ya. Bukan. Harus dihilangkan hamasnya. Ya. Ihdinas siratal tol, bukan tol. Ya. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini juga tidak boleh diberi desis, tidak boleh diberi sifat hamas. Bagaimana sifat hamas? Al-mustaqim. Ya. Bagaimana bacanya ketika diberi sifat hamas? Ya, qafnya diberi sifat hamas, jadi mustaqim. Mustaqim ya. Mustaqim ya. Padahal huruf qaf tidak termasuk huruf hamas. Huruf hamas itu fahathahu syakhsun sakat. Tidak termasuk huruf qaf, tidak pula termasuk huruf ta. Maka ta dan qaf ini jangan diberi sifat hamas, jangan diberi desis. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini panjang ya, kita perhatikan satu-satu. Sirata yang pertama ya, huruf shad tadi belum kita jelaskan. Terkadang ada yang membaca sin. Ihdinas si, betul-betul sin. Padahal huruf shad ini memiliki sifat itbaq, ya, memiliki sifat itbaq, dia tebal, kemudian isti'la. Isti'la dan itbaq. Selanjutnya pada ayat berikutnya dia kembali lagi disebutkan si. Jadi bukan si, ya, tapi si.
Dia bersifat apa tadi? Isti'la, meninggi, dan tebal. Ketika di kasrah jadinya si. Si, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'am. Lagi-lagi huruf nun. Nah, kalau tadi di pangkal-pangkal tadi lam sukun menjadi qalqalah, ini nun sukun juga terkadang diberi qalqalah, dan itu adalah kesalahan. Ya. Bagaimana kalau nun sukun diberi qalqalah? Siratal, ya kita ulang sini. Siratal ladzina an'am. Terjadi qalqalah. Ya. Dan ini kesalahan membaca. Tidak boleh diberi qalqalah. Tipsnya bagaimana tadi? Sama. Ketika nun sukun masih dibaca, jangan dulu memindahkan posisi ujung lidah sebelum benar-benar kita menyebutkan ain. Jadi dengan itu, nun sukun tidak akan menjadi qalqalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi an'amta alaihim. Jadi tidak terjadi lagi qalqalah. Haknya lagi-lagi bukan ha. Jangan dibaca alaihim tapi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Kita putus dulu ya, karena ini belajar. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil. Ini ghain tidak boleh dikeruhkan. Tidak boleh dikeruhkan. Kadang keruh itu dalam arti kata disebutkan dengan getaran ya, dengan getaran pangkal lidah. Nah, ghairil maghdu itu kan ada getaran pada pangkal lidah, dan ini tidak boleh. Menyebutkan huruf ghain, pangkal lidah tidak boleh bergetar sehingga bacaannya terkesan keruh ya. Jadi tidak boleh. Jadi harus mulus. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Lagi-lagi lam sukun jangan diberi sifat qalqalah. Ghairil maghdu, enggak boleh ya. Ya. Kemudian sebagai tambahan huruf ghain ya. Ini ada dua ghain. Memiliki sifat isti'la, lawan dari istifal. Kalau istifal itu dibaca rendah, yang konsekuensinya tipis, sementara isti'la itu dibaca tinggi, yang konsekuensinya adalah penebalan ya. Jadi ini bacaan ghain baik fathah, dhamma ataupun kasrah ini tetap dibaca atau memiliki sifat tebal. Ghi ya, bukan ri tapi ghi. Kemudian dhammah nanti ghu. Ya, kalau fathah gha. Ghairil maghdu. Ghin sukun jangan terkesan membaca eng. Ghairil mangdu. Salah ya. Jadi perhatikan dulu cara baca ghin sukun yang benar. Gha, ghi, ghu, mau. Gha, ghi, ghu, mau. Ketika disambungkan mim fathah dengan ghin, jadi mau, bukan mang. Ya. Jadi maghdu ada sifat isti'la'nya ya, dan tidak menyerupai eng ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di mana yang sering salah? Ain dibaca hamzah. Ain dibaca hamzah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Salah. Ya. Bacaan yang tidak tepat. Seharusnya ain. Kita, orang Indonesia, berhubung kosakata kita jarang sekali menyebutkan ain. Kalaupun ada ain, terkadang diambil dari kosakatanya bahasa Arab. Jumat misalkan, ya kan. Adapun bahasa Indonesia jarang sekali menyebutkan ain, sehingga ketika kita menyebutkan atau membaca Al-Quran, ketemu dengan huruf ain ini susah bagi kita Indonesia. Bagi kita orang Indonesia ini menyebutkan ain ini susah. Maunya jadi hamzah. Ya. Nyerempet-nyerempet jadi hamzah lagi. Sudah ancang-ancang menyebutkan ain, jadi hamzah lagi, ya. Apalagi kalau kurang konsentrasi membacanya. Ain dibaca hamzah. Kemudian ketika mim sukun bertemu waw ini idhar syafawi. Ya, idhar syafawi dihindari ada pemutusan, dihindari pula qalqalah, ya. Qalqalah dulu. Seperti ghairil maghdubi alaihim, ya. Jadi itu qalqalah pada mim dan ini tidak boleh. Ada pula tujuannya demi menghindari qalqalah malah diputus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, alaihim diputus sama dia, ya. Jadi jangan diputus. Bagaimana tipsnya supaya tidak menjadi putus, tidak pula menjadi qalqalah? Kuncinya, sebelum menyebutkan huruf waw, biarkan makhraj mim ini pada tempatnya. Biarkan makhraj mim ini pada tempatnya. Dalam hal ini mim, yakni dua bibir, dikatupkan, lalu mengeluarkan udara melewati khayshum, rongga hidung, ya. Khayshum itu rongga hidung. Alaihim walad, ya. Alaihim wala, kalau berhenti dulu, ya, karena ini belajar, ya. Kita berhenti dulu situ. Alaihim wa, gitu, ya. Alaihim wa. Jadi ketika kita membiarkan makhraj mim tetap pada tempatnya, ya. Apalagi kan untuk kita ketahui bahwasanya mim ini walaupun disukun dia masih memiliki sifat gunnah, sifat dengung, ya. Jadi sempurnakan dulu dengungnya baru menyebutkan waw. Alaihim wa, bukan alaihim wa, bukan pula diputus alaihim wa. Ya. Kemudian ad-dallin ini yang sering salah adalah menghilangkan sifat tasydid, menghilangkan bacaan tasydid pada lam. Menghilangkan bacaan tasydid pada lam. Apa yang terjadi? Waladdallin, ya. Karena mengapa? Karena tasydid ini dihilangkan sama dia, ya. Sekali lagi, huruf tasydid itu adalah perwakilan satu huruf yang sama. Satu huruf yang sama, ya, huruf yang dia beri tasydid ini, ya, diwakilkan dengan tasydidnya ini. Aslinya huruf lam ini dua, ya. Aslinya huruf lam ini ada dua. Tapi yang satunya diwakilkan dengan tasydid. Ketika tasydidnya kita hilangkan, berarti huruf lamnya kita
hilangkan juga baik tulisan maupun bacaan, dan itu kesalahan. Ya. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu sekelumit, ini durasinya cukup panjang padahal kita ringkas sekali tadi ya. Kita ringkas sekali ini, tidak rinci ya, tidak rinci. Apalagi kita sebutkan lebih detail lagi tentunya ya makan waktu panjang ya. Namun yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita perlahan perbaiki satu demi satu apa yang menjadi kesalahan atau kurang tepatnya bacaan kita. Dan insya Allah kita akan sambung ke pertemuan berikutnya. Ya tentunya surat berikutnya ya kita akan baca semampu kita biidnillahi ta'ala. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi siapapun yang menyimak. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu datangnya dari kebodohan kami, kejahilan kami, dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.